Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa-siswi MAN 1 Kudus. Artinya, mulai saat ini kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar MAN 1 Kudus. Kalian yang berasal baik dari MTS maupun SMP dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, cara belajar yang berbeda, ketika masuk di lingkungan yang baru, yakni lingkungan MAN 1 Kudus, akan bertemu dengan teman-teman baru, guru-guru baru, staf tata usaha yang baru, dan lingkungan yang baru juga. Oleh karenanya, kalian semua perlu mengenal lingkungan yang baru ini. Harapannya, dengan mengenal lingkungan yang baru, kalian akan punya sense of belonging atau rasa memiliki. Sehingga kalian akan merasa nyaman dan betah belajar di MAN 1 Kudus untuk mempersiapkan dan menyongsong masa depan kalian. Oleh karena itu, setiap tahun pelajaran baru, MAN 1 Kudus selalu mengadakan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Mungkin yang dari SMP tidak mengenal istilah matsama ya. Ini karena ini khusus untuk di madrasah. Masa ta'aruf atau masa perkenalan. Perlu kalian ketahui bahwa di MAN 1 Kudus ini ada 4 program, yakni program tahfidz, program riset MIPA atau SIP atau Science and Innovation Program, program riset IPS atau SHIP atau Social and Humanitarian Program, dan program reguler. Nah, kalian ini ada di program reguler. Nah, pada saat ini juga teman-teman kalian yang dari program tahfidz, program SIP atau SHIP juga memperoleh materi yang sama sesuai dengan program masing-masing. Di program tahfidz diperkenalkan dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan di tahfidz, di SIP juga diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan di tahfidz, demikian juga dengan yang di SHIP. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tersebut, akan saya perkenalkan diri saya. Kenapa ya? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Erlina Hikmawati. Biasa dibantu dengan Bu Erlina. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 12. Sehingga nanti mungkin kalian tidak akan pernah ketemu saya di kelas, karena saya mengajarnya di kelas 12. Dan insya Allah ketemu dengan saya nanti 2 tahun lagi ya, insya Allah ya. Kita masih diberi umur panjang, insya Allah ketemu dengan saya di kelas 12 nanti. Oke. Dari tema yang kita angkat kali ini, ada 2 hal yang akan kita bahas, yakni bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Yang pertama, bernalar kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Ketika bernalar kritis, kalian diharapkan tidak hanya menerima semua argumen dan kesimpulan begitu saja, tapi juga mempertanyakan validitas dari argumen dan kesimpulan tersebut. Implikasinya dalam proses belajar mengajar, ya, ketika usia SD, ini hanya sekedar ilustrasi ya, ketika usia SD kalian belajar itu
proses belajar mengajar 75% masih ada di Bapak Ibu guru. Peran Bapak Ibu guru itu masih dominan. Dan kalian hanya 25%-nya saja. Kemudian seiring bertambahnya usia, ketika usia belajar SLTP bergeser ya, 50% itu peran ada di Bapak Ibu guru dan 50% ada pada siswa. Sementara untuk usia belajar SLTA, proses belajar presentasinya berubah. 75% ada pada siswa, sedangkan Bapak Ibu guru hanya 25%-nya saja. Nah, lain lagi nanti ketika belajar di perguruan tinggi, 100% kesuksesan ada di tangan mahasiswa. Nah, saat ini kalian ada di persentase 75% dan 25%. Artinya dalam PBM keterlibatan kalian itu sangat menentukan keberhasilan dalam KPM. Ya, jadi kalian tidak bisa terlalu banyak mengandalkan peran Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru nanti hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Kalian harus yang lebih aktif, ya, aktif belajar, aktif terlibat proses, kemudian aktif mencari sumber belajar. Yang kedua, bersikap kompetitif. Sikap kompetitif ini biasanya dimiliki oleh orang yang ingin selalu unggul dibandingkan dengan orang lain dalam banyak hal. Nah, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hidup adalah persaingan. Sehingga seseorang itu harus lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Tapi ingat, bahwa persaingan ini adalah dalam konteks bersaing dalam hal kebaikan. Atau dalam bahasa kita sering dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Ya, saya tahu ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Berjiwa kompetitif merupakan hal yang baik karena ini adalah salah satu sifat yang selalu ada pada orang-orang yang sukses. Saya bisa memberikan sedikit ilustrasi ya, contoh teman-teman kalian yang ada di program SIP, ya, program SIP ini mereka yang sudah menerapkan pola fastabiqul selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mereka ada target untuk mengikuti lomba, ya, dan alhamdulillah ini sudah membawa hasil yang banyak dan membawa nama baik madrasah, baik yang juaraan tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, nanti diharapkan kalian walaupun ada di program reguler itu juga bisa berlomba-lomba dalam hal kebaikan, memperoleh prestasi sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Yang kedua, ketika ditantang oleh orang lain, maka seseorang itu akan merasa bersemangat. Bagi orang yang berjiwa kompetitif, tantangan adalah hal yang harus ditaklukkan. Dengan usaha yang luar biasa, maka dia akan berusaha menaklukkan tantangan tersebut. Jadi akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh sesuatu. Need of achievement. Jadi orang itu harus punya need of achievement, kebutuhan akan memperoleh sebuah prestasi. Namun saat gagal, ya, gagal mengalahkan pesaingmu, kamu akan penasaran mencari tahu apa penyebab dari kegagalan tersebut sehingga sampai kamu menemukan penyebabnya dan bangkit untuk memperoleh kembali, mengganti gagal. Jadi gagal adalah satu kesuksesan yang tertunda. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan,
Dua sikap tersebut diharapkan dimiliki oleh kalian semua. Jadi kenapa materi ini diberikan? Harapannya adalah untuk memotivasi kalian supaya kalian itu juga bisa berprestasi seperti halnya teman-teman kalian yang ada di program SIP, walaupun kalian ada di program reguler. Nah, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalian bisa mengenali potensi kalian. Apa itu potensi? Ya, potensi adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Jadi sudah ada dalam diri masing-masing. Cuman kadang kita itu nggak bisa mengenali, sebetulnya saya itu punya potensi apa sih? Sebetulnya saya itu punya bakat apa sih? Nah, maka kalian harus sudah mulai bisa mengenali potensi tersebut. Kenapa kalian diajak untuk mengenali potensi masing-masing? Ya, tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian, sehingga kalian bisa memperoleh kesuksesan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ingat, prestasi itu tidak hanya di bidang akademik, tapi non-akademik itu pun juga prestasi. Untuk mengenali potensi yang ada pada kalian, mungkin kalian bisa memulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kalian biasa menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi passion? Passion, ingat, passion. Passion itu apa? Sesuatu yang menjadi kesenangan, ya, sesuatu yang ketika kalian melakukan itu dengan senang hati, ya, dan banyak menghabiskan waktu untuk melakukan itu passion, ya. Tentunya passion ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya. Kalau senangnya itu main game online, apalagi ya itu ya, kalau seorang pelajar ya jangan dilakukan. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik karena belum tentu itu membawa kebaikan pada diri kalian. Misalnya apa? Dengan mengenali apa hobi kalian. Nah, kalau hobinya itu musik, hobinya itu nyanyi, ya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan itu sampai itu memperoleh satu pencapaian yang maksimal. Jika sudah mengenali hobi kalian, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, melakukan dengan sungguh-sungguh itu apa ya? Jangan setengah-setengah. Kalau sudah suka itu ya lakukan dengan usaha apapun dilakukan, dan jangan berhenti sampai sebelum kalian mendapatkan satu hasil. Nah, ingat, kegiatan itu harus yang positif, dan yang lebih penting adalah sebelum melakukan kegiatan itu kalian harus menentukan tujuan. Apa tujuan dari hal yang kalian lakukan, ya. Dan yang terakhir, pertahankan komitmen. Komitmen itu apa, ya? Teguhan, sungguh-sungguh, betul-betul melakukan itu dengan kesungguhan hati, ya. Komit tetap. Oke. Setelah kalian mengenali potensi yang ada pada diri kalian, langkah berikutnya adalah saling berkompetitif untuk mengembangkan potensi tersebut. Anakku, siswa-siswi Man 1 Kudus yang saya banggakan, di era sekarang ini, di mana persaingan sekarang begitu ketat dalam segala hal, kita dituntut selalu siap dalam menghadapi persaingan tersebut. Oleh karenanya, kita harus mempunyai jiwa kompetitif. Saling berkompetitif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik misalnya, kalian bisa memacu diri kalian untuk bisa berprestasi dengan berusaha untuk memperoleh nilai yang sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kalian nanti di sini jadi rajanya remedi, yang remedi bangga. Jangan. Jadi prestasi itu adalah satu kebanggaan. Ya. Memperoleh nilai yang baik itu adalah satu kebanggaan. Dan tentunya untuk memperoleh nilai baik ini harus disertai dengan kejujuran. Jangan
nilai yang baik, tapi Anda melakukan dengan kecurangan. Yakin, ini tidak akan membawa keberkahan pada kalian. Camkan itu, bahwa untuk memperoleh sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan kejujuran. Karena kalau dilakukan dengan tidak jujur, maka tidak akan memperoleh keberkahan. Dan satu hal lagi, ingat bahwa saat ini kalian belajar tidak hanya mengandalkan dari Bapak Ibu guru saja. Sumber belajar bisa didapatkan dari mana saja, dari internet, dari buku, dari medsos, dari teman, atau dari lingkungan, atau dari mana saja. Yang itu bisa menambah pengetahuan kalian. Jadikan itu sebagai sumber belajar. Yang berikutnya, dalam bidang non-akademik, kalian bisa mengembangkan potensi kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler saya yakin ya, kalian dulu sudah pernah ikut semua waktu di SMP. Apa sih kegiatan ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler adalah pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan. Ya, di semua sekolah itu pasti ada kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Ada beberapa fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler mempunyai fungsi sebagai pengembangan, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Jadi di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu nanti akan Anda bisa mengembangkan potensi yang ada atau bakat yang ada pada diri kalian ataupun minat. Ya. Yang berikutnya adalah fungsi sosial, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Ketika Anda masuk di kegiatan ekstrakurikuler, otomatis nanti Anda akan ada rasa tanggung jawab. Apalagi kalau kalian nanti masuk jadi kepengurusan, pasti akan ada tanggung jawab. Pertama nanti ketika ada interaksi dengan teman ya, mungkin itu akan ada muncul rasa tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah fungsi rekreatif, yakni untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Ekstrakurikuler itu bisa membawa kalian pada suasana rileks, ya. Ketika sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, belajar di kelas, banyak tugas dari Bapak Ibu guru, jenuh, stres. Nah, di ekstrakurikuler nanti Anda bisa melakukan hal-hal positif yang membuat Anda terasa nyaman, rileks, dan otomatis menggembirakan. Ya, karena itu adalah sesuatu yang menjadi minat kalian. Yang terakhir, fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk persiapan karir, yakni untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu bisa menjadi persiapan karir? Satu contoh, ketika kalian itu punya hobi musik atau mungkin punya suara bagus, kemudian masuk di ekstrakurikuler musik atau paduan suara, di situ nanti kalian akan dilatih oleh pelatih sehingga menjadi suaranya menjadi bagus dan akhirnya nanti bisa menjadi karir. Atau mungkin yang punya hobi tulis menulis ya, di ekstra jurnalistik nanti akan dilatih sehingga nanti kalian bisa mengembangkan potensi itu dan tidak menutup kemungkinan kalian nanti bisa jadi seorang wartawan atau jadi penulis yang baik. Atau mungkin yang di olahraga juga bisa, misalnya ada beberapa instansi itu yang merekrut orang yang punya bakat atau olahraga tertentu untuk diajak bergabung di instansi. Nah, silakan nanti setelah kegiatan ini kalian bisa menentukan ekstrakurikuler apa yang bisa kalian ikuti di MAN 1 Kudus. Ya mungkin saat ini di era pandemi mungkin kalian belum bisa mengikuti ekstrakurikuler tatap muka ya, tapi mungkin besok kalau sudah ada kegiatan tatap muka mungkin kalian bisa mengikuti kegiatan ekskul secara maksimal. Ada dua jenis ekstrakurikuler di MAN 1 Kudus, yaitu yang pertama wajib
Ini wajib artinya apa? Wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10, yakni pramuka. Jadi semua nanti wajib mengikuti pramuka. Yang berikutnya ekstrakurikuler pilihan. Ya, pilihan ini nanti kalian bisa memilih salah satu dari ekstrakurikuler yang Anda minati. Yang pertama itu ada pengembangan kepribadian, misalnya ekstrakurikuler PBN, ya, pendidikan bela negara. Ini yang kalian punya apa ya, suka baris berbaris, suka dengan sikap bela negara. Ya, nanti bisa bergabung dan kelihatannya ini yang favorit ya di ekstrakurikuler favorit di MAN 1 Kudus. Ya. Yang berikutnya ekstrakurikuler seni, ada seni musik, paduan suara, rebana, kiroah, dan kaligrafi. Yang punya suara emas, ya, punya hobi musik, nanti silakan bergabung di sini ya. Kemudian olahraga, ada atletik, taekwondo, karate, pencaksilat, dan futsal. Nih, MAN 1 Kudus ini biasanya langganan ya, langganan untuk juara ada atletik, taekwondo, dan karate di Pokda ya, Pokda baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat Jawa Tengah. Ini MAN 1 sering mendapatkan kejuaraan di sini. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler karya ilmiah atau jurnalistik. Ini bagi siswa-siswi yang punya hobi tulis menulis. Nah, silakan tentukan pilihan kalian mulai dari sekarang. Nanti tugas akhir dari materi ini adalah kalian memilih salah satu dari ekstrakurikuler pilihan ini dengan cara mengisi Google Form yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi nanti mengisi, tulis ya nama kalian, kemudian pernah dapat juara apa, ekstrakurikuler pilihannya apa. Mungkin untuk penjelasan Bu Elina tentang materi ini cukup ya, nanti bisa kita sambung lagi. Ingat, walaupun Bu Elina nggak ngajar kalian, tetapi tetap sebagai guru kalian, sehingga ketika ketemu di jalan jangan sungkan-sungkan untuk disapa. Jangan itu guru kelas 12 bukan guru saya, terus nggak dilorek. Jangan seperti itu ya. Bu Elina tetap berharap semua siswa-siswi MAN 1 Kudus itu adalah murid dari semua Bapak Ibu guru yang ada di MAN 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.